Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Sofia Yafni Suryanti, kelas A semester 3 jurusan Sosiologi. Ini adalah tugas video ke-9 dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi dari buku yang berjudul Pengantar Teori Tes Klasik dan Modern oleh Linda Trotzker dan James Algina. Bagian pertama, pengenalan pada teori pengukuran. Pengukuran merupakan proses kuantifikasi suatu atribut. Pengukuran yang diharapkan akan menghasilkan data yang valid harus dilakukan secara sistematis. Berbagai alat ukur telah berhasil diciptakan untuk melakukan pengukuran atribut dalam bidang fisik seperti berat badan, luas bidang datar, dan sebagainya. Namun, pengukuran dalam bidang non-fisik, khususnya dalam bidang psikologi, masih dalam perkembangan, mungkin belum pernah mencapai kesempurnaannya. Beberapa tes dan skala psikologis standar dan yang telah terstandarkan kualitasnya belum dapat dikatakan optimal. Terus berkembang pesatnya teori pengukuran pun memungkinkan kita untuk meningkatkan usaha guna mencapai keberhasilan dalam penyusunan dan pengembangan alat-alat ukur psikologi yang lebih berkualitas. Ada beberapa alasan pengukuran psikologi sangat sukar atau bahkan mungkin tidak akan pernah dapat dilakukan dengan validitas, reliabilitas, dan objektivitas yang tinggi. Antara lain, yang pertama, atribut psikologi bersifat laten atau tidak tampak. Oleh sebab itu, apa yang kita miliki bersifat konstruk yang tidak akan dapat diukur secara langsung. Dan batasan konstruk psikologis tidak dapat dibuat dengan akuransi yang tinggi serta tidak menutup kemungkinan terjadinya tumpang tindih dengan konsep atribut lain. Di samping itu, konstruk psikologis tidak mudah pula untuk dipersonalkan. Yang kedua, item-item dalam skala psikologis didasari oleh indikator-indikator perilaku yang jumlahnya terbatas. Kemudian yang ketiga, respon yang diberikan oleh subjek sedikit banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel tidak relevan seperti suasana hati subjek, kondisi dan situasi di sekitar, kesalahan prosedur administrasi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, atribut psikologis yang terdapat dalam diri manusia stabilitasnya tidak tinggi, banyak yang gampang berubah sejalan dengan waktu dan situasi. Kemudian, interpretasi terhadap hasil ukur psikologi hanya dapat dilakukan secara normatif dalam istilah pengukuran, bahwa dalam pengukuran psikologi lebih banyak sumber error. Keterbatasan pengukuran dalam bidang psikologi inilah yang menjadikan prosedur konstruksi skala-skala psikologi lebih rumit. Skala psikologi sebagai alat ukur yang memiliki karakteristik khusus, cenderung digunakan untuk mengatur aspek, bukan melainkan aspek afektif. Kemudian stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung mengungkap atribut yang hendak diukur, melainkan mengungkap indikator perilaku dari atribut yang bersangkutan. Kemudian jawabannya lebih bersifat proyektif, selalu berisi banyak item berkenaan dengan atribut yang diukur. Kemudian respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban benar atau salah. Semua jawaban yang dianggap benar sepanjang sesuai keadaan yang sebenarnya. Jawaban yang berbeda diinterpretasikan berbeda pula. Kemudian menurut Korbach, karakteristik skala psikologis di atas tersebut sebagai ciri pengukuran terhadap performasi tipikal, yaitu performasi menjadi karakter tipikal seseorang dan cenderung dimunculkan sadar dalam bentuk respon terhadap situasi-situasi tertentu yang dihadapi. Kemudian faktor-faktor yang dapat melemahkan validitas. Validitas adalah karakteristik utama yang harus dimiliki oleh setiap skala, sehingga suatu skala berguna atau tidak ditentukan oleh tingkat validitasnya. Dalam rangka itu, perancangan skala harus mengetahui beberapa faktor yang dapat mengancam validitas skala psikologi, antara lain, yang pertama, identifikasi kawasan ukur yang tidak cukup jelas. Untuk mengukur sesuatu, maka sesuatu itu harus dikenali terlebih dahulu dengan baik. Apabila atribut psikologi sebagai tujuan ukur tidak diidentifikasi dengan benar, maka akan terjadi kekaburan. Kekaburan ini disebabkan perancangan skala tidak mengenali dengan baik batas-batas atau definisi yang tepat mengenai kawasan atau domain atribut yang hendak diukur. Ketidaktepatan identifikasi kawasan ukur dapat pula menyebabkan skala menjadi tidak
cukup komprehensif dalam mengungkapkan atribut yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, operasionalisasi konsep yang tidak tepat. Kejelasan konsep mengenai atribut yang hendak diukur memungkinkan perumusan indikator-indikator perilaku yang menunjukkan adanya tidak atribut yang bersangkutan. Rumusan indikator perilaku berangkat dari operasionalisasi konsep teoritik mengenai komponen-komponen atau dimensi-dimensi atribut yang bersangkutan menjadi rumusan yang terukur. Salah satu teori pengukuran yang tertua di dunia pengukuran behavioral adalah classic theory score theory. Teori ini sering disebut dengan teori tes klasik. Teori tes klasik merupakan sebuah teori yang mudah dalam penerapannya serta model yang cukup berguna dalam mendeskripsikan bagaimana kesalahan dalam pengukuran dapat mempengaruhi skor amatan. Inti teori klasik adalah asumsi-asumsi yang dirumuskan secara sistematis serta dalam jangka waktu yang lama. Dari asumsi-asumsi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa kesimpulan. Ada 7 macam asumsi yang ada dalam teori tes klasik, yang menguraikan asumsi teori klasik sebagai berikut. Yang pertama, asumsi pertama teori tes klasik adalah bahwa terdapat hubungan antara skor tampak yang dilambangkan dengan huruf X, skor murni yang dilambangkan dengan T, dan skor kesalahan atau error yang dilambangkan dengan E. Kemudian yang kedua, asumsi kedua adalah bahwa skor murni T merupakan nilai harapan X. Dengan demikian, skor murni adalah nilai rata-rata skor perolehan teoritis sekitarnya dilakukan pengukuran berulang-ulang atau sampai tak terhingga terhadap seseorang dan menggunakan alat ukur. Kemudian yang ketiga, asumsi ketiga teori tes klasik menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi antara skor murni dan skor pengukuran pada suatu tes yang dilaksanakan. Kemudian asumsi keempat menyatakan bahwa korelasi antara kesalahan pada pengukuran pertama 0, artinya bahwa skor-skor kesalahan pada dua tes untuk mengukur hal yang sama tidak memiliki korelasi atau hubungan dengan kesalahan pada pengukuran kedua adalah 0, atau demikian besarnya kesalahan pada satu tes tidak bergantung kesalahan pada tes lain. Kemudian asumsi kelima menyatakan bahwa jika terdapat dua tes untuk mengukur atribut yang sama, maka skor kesalahan pada tes pertama tidak berkorelasi dengan skor murni pada tes kedua. Kemudian asumsi keenam, teori tes klasik adalah menyajikan tentang pengertian tes yang paralel. Kemudian asumsi terakhir dari teori tes klasik menyatakan tentang definisi tes yang setara jika perangkat yang tes mempunyai skor perolehan X1 dan X2 yang memenuhi asumsi 1 sampai dengan 5 dan apabila untuk setiap populasi subjek. Kemudian asumsi teori klasik di atas memungkinkan untuk dikembangkan dalam rangka perkembangan berbagai formula yang berguna dalam melakukan pengukuran psikologis. Daya beda indeks kesukaran efektivitas di struktur reliabilitas dan validitas adalah formula penting yang disaringkan dari teori tes klasik. Teori tes modern sering juga disebut latent trait teori, yaitu performance subjek dalam suatu tes yang dapat diprediksi dari kemampuannya yang bersifat laten, atau lebih dikenal dengan item response teori, yaitu respons subjek terhadap item yang menunjukkan kognitifnya. Kelebihan kinerja subjek dapat dilihat dengan item karakteristik kurve, artinya semakin baik performance subjek akan semakin banyak respon atau jawaban pada item tes yang benar. Unsur teori dalam tes modern meliputi butir subjek, isi respon subjek. Asumsi-asumsi dalam tes modern, yang pertama, parameter butir soal dan kemampuan adalah artinya soal yang dibuat memiliki korelasi positif dengan kemampuan yang diukur. Kemudian yang kedua, unidimensionality, artinya satu item mengukur satu kemampuan. Asumsi ini kurang terbukti karena pada dasarnya antara item satu dengan lainnya saling melengkapi. Kemudian yang ketiga, local independent, artinya respon terhadap suatu item tidak akan berpengaruh terhadap item lainnya. Parameter butir soal pada tes modern, ukuran atau aturan-aturan yang digunakan untuk mengetahui mana soal yang valid atau yang
bisa dipakai dan mana soal yang tidak valid atau tidak bisa dipakai. Aturannya ada 3. Yang pertama, daya pembeda soal, artinya item soal bisa dianggap baik kalau item soal tersebut dapat digunakan untuk membedakan antara subjek yang berkemampuan tinggi dari subjek yang berkemampuan rendah. Kemudian taraf kesukaran soal, artinya item soal bisa dianggap baik kalau item soal tersebut tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Kebetulan menjawab benar, artinya item soal bisa mendeteksi subjek yang menjawab asalan-asalan dan kebetulan benar. Kemudian, teori tes klasik atau classic test theory merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam dunia pengukuran di bidang psikologi. Teori tes klasik dikenal juga dengan sebutan teori skor murni. Hal ini berkaitan dengan fokus kajian teori tes klasik yang ingin melihat nilai skor murni dari skor tampak yang diperoleh. Kemudian asal-usul sejarah. Asal-usul bersejarah perkembangan sejarah teori tes telah terjalin erat dengan perkembangan psikologi sebagai disiplin ilmiah. Teori tes berkembang dari upaya para psikolog di Eropa dan Amerika Serikat saat mereka mempelajari berbagai masalah psikologis dan pendidikan. Pada bagian ini, kita akan menjelaskan secara singkat kontribusi dari beberapa individu seperti ilustrasi dari pria dan wanita yang karyanya telah mengembangkan teori tes dan aplikasinya. Dimulai pada pertengahan 1800-an di Laboratorium Perpetual Leipzig, German, Wilhelm Wundt, Ernest Weber, Gustav Fechner, dan rekan mereka termasuk di antara orang-orang yang menyadari pentingnya mendapatkan pengukuran psikologis dalam kondisi yang terkontrol dengan cermat. Sebelumnya, studi psikologi pada dasarnya adalah tentang introspeksi filosofis dan observasi informal. Dalam menjelaskan sifat revolusioner dari prosedur mereka, Wundt kemudian menulis, pada saat itu peneliti yang berusaha menggunakan akurasi metode dalam setiap pertanyaan psikologi ditantang di setiap titik oleh filsafat sebagai ilmu alam untuk membuktikan bahwa usahanya itu sah meskipun pengukuran kemampuan mental memiliki diperluas melampaui waktu reaksi diskriminasi pendengaran perkiraan bobot relatif objek atau variabel sensorik lainnya yang dipelajari. Kemudian, peran teori tes dalam penelitian dan evaluasi. Untuk memperjelas peran teori tes dalam kerangka kerja yang lebih luas, penelitian dan metodologi evaluasi ada gunanya untuk mempertimbangkan penelitian di bidang pendidikan dan ilmu sosial sebagai proses inquiry yang terdiri dari tahapan-tahapan yang jelas. Ini dapat dicirikan pada pertanyaan penelitian atau hipotesis, menentukan definisi operasional untuk setiap variabel dalam hipotesis dengan menentukan bagaimana seharusnya menjadi dikendalikan atau diukur dalam studi berkembang atau memilih instrumen dan prosedur yang dibutuhkan untuk memperoleh dan menghitung observasi pada setiap variabel, menguji akurasi dan sensitivitas instrumen dan prosedur untuk menjadi bekas mengumpulkan data eksperimental dalam kerangka desain eksperimental yang akan memberikan pertanyaan asli menjadi jawab summarizing data secara matematis dan jika sesuai melakukan statistik tes untuk menentukan kemungkinan bahwa hasil yang diamati terjadi secara kebetulan. Baik, sekian saja pemaparan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.